Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang faktor penentu pemerolehan bahasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Nailatul Mukaromah dengan NIM 24215 dan saya sendiri, Iga Yuliani dengan NIM 24221. Mari kita simak videonya. Yang pertama ada konteks pemerolehan bahasa. Konteks pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Proses-proses ketika anak sedang memperoleh bahasa ibunya terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek performance, yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan kelahiran. Yang kedua, aspek kompetisi. Proses-proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mempersepsikan kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan kelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau mengucapkan kalimat sendiri. Kemudian, kedua kemampuan tersebut apabila dikuasai oleh seorang anak akan menjadi kemampuan linguistik. B. Keragaman bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan berbicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Faktor-faktor penyebab keragaman bahasa di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya, yaitu setiap daerah atau setiap provinsi mempunyai kultur atau kebiasaan yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Kalimantan dan juga provinsi lainnya. Yang kedua, faktor sejarah, yaitu setiap daerah memiliki perbedaan cara komunikasi yang digunakan sehari-hari yang diturunkan oleh nenek moyang dari daerah tersebut. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi, yaitu setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti digunakan di pantai dengan dimanapun. Tentunya itu mempengaruhi penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan juga mempengaruhi intonasi atau volume suara. C. Pengaruh pemerolehan bahasa pertama. Pengaruh pemerolehan bahasa pertama atau B1 dijelaskan Chomsky dalam Lidforce 1987, Ellis 1989, Simanjuntak 1990 bahwa semua kemampuan bawaan untuk berbahasa atau language acquisition device atau LAB. Dengan kemampuan bawaan itu, anak dapat menguasai kaidah-kaidah dan struktur kebahasaan melalui berbagai interaksi langsung dalam kegiatan berbahasa. Anak dapat mengembangkan dirinya dalam kurun waktu tertentu dan sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Anak menguasai bahasa dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan dasar sampai pada sistem struktur kebahasaan yang paling rumit. Menurut Lidforce 1987, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang pemerolehan B1. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Setiap anak dapat mengembangkan sistem B1 dari suatu sistem yang paling sederhana sampai ke paling kompleks. Yang kedua, setiap anak tidak perlu latihan khusus untuk belajar B1. Yang ketiga, setiap anak dapat berbahasa dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang keempat, setiap anak dapat berbahasa pertama dalam waktu dini. Selanjutnya diuraikan Lidforce 1987 bahwa pemerolehan B1 dalam perkembangan di masa prasekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam perkembangan pralinguistik, anak mampu membuat relasi bunyi yang hampir sama, seperti ma, ba, pa. Yang kedua, pada tahap kata,
Anak mampu mengucapkan kata kerja tertunjuk tempat yang disertai dengan kata plus objek. Yang ketiga, cara kombinasi permulaan. Anak mampu membuat kombinasi kata, misalnya perlu plus kata kerja plus objek. Yang keempat, cara berbicara kombinasi lanjutan. Anak mampu mengucapkan kombinasi bentuk negatif, interogatif, dan kombinasi kalimat. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada faktor penentu yang menyebabkan anak tidak mampu berbahasa. Hal tersebut tentu saja terkecuali pada saudara kita yang kurang beruntung karena mengalami cacat atau memiliki gangguan. Tasmanya bahwa anak yang mengalami gangguan anak mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Gangguan tersebut bukan dalam bentuk fisik saja, namun juga dalam mental tentunya. Untuk sampai pada tingkatan mampu berbicara, haruslah dilakukan berbagai upaya. Yang terakhir, pengaruh pemerolehan bahasa kedua. Menurut Dulay, Marina dan Carson 1982 ditentukan oleh adanya faktor. Yang pertama, lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa adalah segala sesuatu yang didengar dan dilihat pelajar bahasa atau anak dalam belajar bahasa kedua, yaitu bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari oleh masyarakat, tempat pelajar bahasa atau anak sedang mempelajari bahasa kedua. Lingkungan dapat berupa situasi bahasa yang luas atau makro, dan lingkungan yang sempit atau mikro. Lingkungan makro. Dalam hal ini, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam kualitas pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, kealamian bahasa yang didengar. Yang kedua, peranan pelajar bahasa atau anak dalam berkomunikasi. Yang ketiga, tersedianya acuan konkret untuk memperjelas makna. Yang keempat, orang yang menjadi model dalam bahasa kedua. Sedangkan lingkungan makro, terdapat kemenonjolan struktur bahasa yang didengar, misalnya perbandingan kata sepak atau bapak, payung atau guyung, medan atau sedan, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor diri atau internal, meliputi kepribadian. Kepribadian seseorang dapat memberikan akibat pada penampilan berbahasanya, yaitu dapat meliputi masalah mengenai kepercayaan diri, rasa empati, dan kecenderungan analitis. Kepercayaan diri atau rasa percaya diri yang tinggi dapat mempengaruhi seseorang ketika sedang belajar bahasa kedua. Dapat didefinisikan sebagai persepsi, perasaan, dan sikap terhadap dirinya sendiri. Perasaan anak terhadap dirinya sendiri akan mempengaruhi cara belajar, sikap terhadap pengalaman baru, dan kemampuan berbahasa. Empati merupakan perwujudan seseorang anak keluasan dirinya terhadap orang lain. Kecenderungan analitis dapat menggambarkan seseorang yang biasa hidup dan bergaul dalam situasi lapangan atau bukan lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah sifat hakikat yang tercermin pada diri sendiri dalam belajar berbahasa kedua. Yang selanjutnya, umur. Anak mempengaruhi penampilan bahasanya. Anak yang usianya lebih muda akan lebih berhasil dalam belajar bahasa, terutama bahasa pertama. Pendapat Chomsky dan Marshall, masyarakat bahwa bahasa itu sebenarnya tumbuh di dalam otak si bayi setelah mengalami proses triggering atau pemelantukan. Bahasa melalui pertumbuhan biologis dan kondisi sekitar. Sedangkan Chomsky menyatakan bahwa pertumbuhan bahasa boleh disampaikan dengan pertumbuhan suatu anggota tubuh lainnya. Kemudian motivasi. Dalam belajar bahasa kedua merupakan kemauan, keperluan, dan keinginan yang dirasakan pelajar bahasa untuk belajar bahasa kedua. Motivasi ini bisa berupa motivasi diri dalam maupun dari luar. Motivasi dalam diri anak biasanya tumbuh atas dasar kemampuannya sendiri untuk dapat melakukan sesuatu.
termasuk kemampuan belajar bahasa kedua. Dalam kaitannya dengan faktor penentu, dalam belajar faktor bahasa ini akhirnya berakumulasi pada penampilan bahasa secara nyata. Dalam Al-Quran telah disebutkan proses berbahasa. Di antara ayat yang menjelaskan hal tersebut ada Quran Surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik wa kalima lahu Musa taklima, yang artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang telah kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.